konsonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultraspeng yang mulai diaungi oleh Green Day akan menjadi Cranberries cinta kita menjadi nyata. Aku sudah mempersembahkan terjun dari helikopter untuk kamu, sayang. Berhenti. Gak mau kan puisi kamus menggelitik ini? Yuk, simak pembahasan mengenai puisi oleh kelompok 5 yang kami sajikan dalam buku berikut ini. Puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Melalui puisi, penyair dapat menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan bahasa yang indah dan syarat makna, sehingga pembaca tidak hanya membaca tetapi juga merasakan puisi tersebut. Berikut adalah unsur-unsur penting dalam puisi. Yang pertama, ada irama. Irama adalah pengulangan bunyi yang teratur dalam puisi. Unsur ini menciptakan musikalitas dan memberi ritme dalam setiap barisnya. Irama bisa muncul dari bunyi vokal, konsonan, suku kata, hingga kata. Yang kedua, ada matra. Matra merupakan pola irama yang tetap dalam setiap baris puisi. Biasanya, matra diukur berdasarkan jumlah suku, kata, atau tekanan suara, dan berfungsi menjaga keteraturan dalam pembacaan puisi. Yang ketiga, ada rima. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir baris puisi. Rima memperindah bunyi puisi dan memperkuat makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Contoh pola rima misalnya ABAB, AAAA, atau AABB. Yang keempat, ada larik. Larik adalah satu baris dalam puisi. Tiap larik biasanya memiliki jumlah kata atau suku kata tertentu, tergantung pada bentuk dan jenis puisinya. Yang terakhir, ada bait. Bait adalah kumpulan beberapa larik yang membentuk suatu kesatuan makna. Dalam prosa, bait dapat dianggap seperti paragraf. Setiap bait menyampaikan satu bagian atau gagasan dari keseluruhan puisi. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita bisa lebih menghargai puisi sebagai karya yang bukan hanya indah secara bahasa, tapi juga memiliki struktur yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif itu seperti gabungan antara puisi dan cerita. Jadi di dalamnya ada tokoh-tokoh, ada alur, setting, tempat, dan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita utuh. Contohnya kita bisa lihat di puisi W.S. Rendra yang berjudul Blues untuk Orang-orang Tercinta atau di Ponorogo karya Chairil Anwar. Keduanya bercerita tapi tetap punya jiwa puisi. Lalu yang kedua ada puisi lirik. Kalau puisi lirik ini lebih kecurahan perasaan si penyair, isinya tentang pengalaman pribadi, suasana hati, atau sikap batin. Puisi jenis ini biasanya lebih emosional dan personal. Ada beberapa jenis puisi lirik, misalnya yang pertama ada elegi, yaitu puisi yang isinya ratapan atau ungkapan duka, biasanya tentang kematian. Lalu yang kedua ada ode, puisi yang strukturnya rapi dan biasanya dibuat untuk memuji seseorang atau memperingati suatu peristiwa penting. Lalu yang ketiga ada serenada, ini seperti nyanyian atau musik penghormatan, biasanya dibawakan di sore atau malam hari. Lalu jenis puisi yang ketiga ada puisi deskriptif. Kalau puisi deskriptif, penyairnya seperti jadi pencerita yang menggambarkan kesan terhadap suatu, bisa peristiwa, suasana, tempat, bahkan benda. Jadi lewat puisinya kita bisa ngerasain apa yang penyair lihat atau rasakan. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Puisi sebagai salah satu bentuk ekspresi sastra dan memiliki struktur yang menarik untuk kita telaah lebih lanjut. Layaknya sebuah bangunan, puisi memiliki bagian luar yang tampak dan bagian dalam yang menyimpan makna mendalam. Mari kita mulai dengan mengamati struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah elemen-elemen yang dapat kita amati secara visual. Yang pertama ada tipografi. Perhatikanlah bagaimana susunan baris dan bait dalam puisi tertuang di halamannya. Tata letak ini seringkali dikira tidak memiliki makna, namun sebenarnya dapat memberikan penekanan atau nuansa tertentu pada puisi. Lalu ada diksi. Pilihan kata yang digunakan oleh penyair tentu telah dipertimbangkan dengan matang. Mari kita cermati mengapa penyair memilih kata-kata tersebut. Efek apa yang dihadirkan kepada kita sebagai pembaca. Kemudian ada imaji atau citraan. Saat kita membaca puisi, ada kala kita seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penyair. Inilah yang disebut imaji. Bagaimana penyair mampu membangkitkan pengalaman indrawi kita melalui rangkaian kata. Selanjutnya ada majas. Penggunaan bahasa figuratif atau majas memperkaya makna dan memperindah puisi. Mari kita identifikasi bersama jenis-jenis majas apa saja yang memungkinkan terdapat dalam sebuah puisi dan bagaimana majas tersebut memperdalam pesannya. Lalu ada kata konkret.
kata-kata yang merujuk pada objek atau hal yang dinyatakan membantu kita memvisualisasikan gagasan penyair. Dapatkah kita memberikan contoh kata konkret dalam puisi dan bagaimana keberadaannya memperkaya daya bayang kita? Selanjutnya ada rima atau irama. Unsur musikalitas dalam puisi hadir melalui rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi yang dapat kita temukan di berbagai bagian baris puisi, sementara irama adalah alunan atau ritme yang tercipta. Bagaimana kedua unsur ini memberikan harmoni dan daya tarik estetika pada puisi tersebut? Selain elemen-elemen tersebut, kita juga dapat membahas mengenai sajak. Sajak secara sederhana dapat dipahami sebagai persamaan bunyi pada kata-kata dalam baris-baris puisi. Fungsi utamanya adalah untuk menciptakan musikalitas, memperkuat makna yang ingin disampaikan, serta menambah daya tarik estetika sebuah puisi. Pada jenis-jenis sajak, terdapat beragam jenis sajak yang perlu kita ketahui, yakni pertama ada sajak akhir atau rima, persamaan bunyi yang terletak di akhir setiap baris puisi. Kita akan sering menjumpai pola-pola rima seperti ABAB, AABB, atau ABBA. Lalu ada sajak awal, persamaan bunyi yang terletak di awal puisi. Kemudian ada sajak tengah, persamaan bunyi yang terletak di tengah baris puisi. Selanjutnya sajak sempurna, persamaan bunyi pada seluruh suku kata terakhir dalam sebuah kata. Lalu sajak tidak sempurna atau sajak paruh, persamaan bunyi hanya pada sebagian suku kata terakhir dalam sebuah kata. Lalu ada asonansi, persamaan bunyi pada huruf vokal dalam kata-kata yang berbeda. Contohnya seperti kaki, lari, dan mati. Selanjutnya ada aliterasi, persamaan bunyi pada huruf konsonan dalam kata-kata yang berbeda. Contohnya, sunyi, sepoi, semilir. Selanjutnya kita akan menyelami struktur batin puisi, yaitu elemen-elemen yang membangun makna dari dalam. Pertama, ada tema atau sense. Ini adalah gagasan pokok atau ide utama yang ingin disampaikan penyair kepada kita sebagai pembaca. Mari kita bersama-sama mencoba mengidentifikasi tema yang terkandung dalam sebuah puisi. Selanjutnya ada nada atau tone. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca maupun terhadap materi yang ingin diungkapkan dalam puisi. Apakah nada puisi tersebut terasa menggurui, menyindir, atau justru penuh kehangatan? Selanjutnya ada rasa atau feeling. Rasa adalah ungkapan emosi atau perasaan penyair terhadap pokok persoalan dalam puisi. Pemahaman akan latar belakang sosial dan psikologis penyair dapat membantu kita merasakan emosi yang ingin disampaikannya. Lalu ada amanat atau intention. Amanat adalah pesan atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Mari kita renungkan, pelajaran atau hikmah apa yang dapat kita petik dari sebuah puisi. Dengan memahami baik struktur fisik ataupun struktur batin puisi, kita akan mampu mengapresiasikan karya sastra ini secara lebih utuh dan mendalam. Struktur fisik memberikan bentuk dan keindahan visual serta auditif, sementara struktur batin memberikan jiwa dan makna yang kaya. Menulis puisi sebagai ungkapan perasaan. Menulis puisi itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa begitu? Karena di satu sisi, puisi adalah media ekspresi diri. Jadi bisa dibilang mudah karena kita bebas menuangkan perasaan kita. Tapi di sisi lain sulit juga, karena apa yang kita rasakan harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang punya makna. Nah, agar proses menulis puisi lebih terarah, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Itu pertama, kita mulai dari membuat kerangka puisi. Tentukan dulu jenis puisi yang ingin ditulis. Apakah puisi bebas, soneta, haiku, dan sebagainya. Setelah itu, perhatikan unsur-unsur pembangun puisi seperti rima, diksi, dan imaji. Kedua, tentukan judul puisi. Menentukan judul di awal bisa membantu kita membatasi atau mengarahkan emosi dan pesan apa yang ingin kita sampaikan lewat puisi tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa membaca dan mengumpulkan referensi dari puisi-puisi lain untuk menambah inspirasi. Tapi tidak harus, karena imajinasi juga sangat bisa menjadi sumber ide. Setelah itu, barulah kita mulai menulis. Tips tambahan, jangan terlalu memikirkan penggunaan kata-kata yang rumit. Mulailah dengan diksi yang sederhana dan familiar. Dengan begitu, proses menulis jadi lebih mudah. Dan kita pun akan terbiasa membuat puisi-puisi lainnya. Selanjutnya yaitu membaca puisi dengan ekspresif. Seperti yang kita tahu, puisi adalah karya sastra yang indah. Tapi keindahan itu tidak akan sepenuhnya terasa jika dibaca tanpa teknik yang tepat. Membaca puisi bukan seperti membaca teks biasa, dibutuhkan penjiwaan dan penguasaan teknik tertentu. Ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, interpretasi. Interpretasi adalah dasar dari membaca puisi.
Ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap makna puisi itu sendiri. Jadi, sebelum membaca, kita perlu menafsirkan kata-kata, simbol, dan lambang yang digunakan oleh penyair. Dengan begitu, kita bisa menyampaikan pesan puisi secara lebih tepat kepada pendengar. Yang kedua, ada teknik vokal. Teknik vokal sangat penting karena berkaitan langsung dengan kejelasan dan penghayatan suara kita saat membaca. Ada beberapa elemen penting di dalamnya. Intonasi, yaitu mengatur tinggi rendahnya suara untuk memberikan penekanan pada kata-kata penting. Tempo, yakni kecepatan dalam membaca. Kadang kita perlu membaca cepat, kadang perlahan, tergantung makna yang ingin disampaikan. Jeda, yaitu berhenti sejenak pada titik-titik tertentu untuk memberi ruang bagi pendengar mencerna makna. Artikulasi adalah cara kita mengungkapkan kata dengan jelas, agar setiap kata terdengar sempurna. Pernafasan, ini penting agar suara kita tetap stabil dan tidak terputus-putus saat membaca. Yang ketiga, ada performance atau penampilan. Teknik ini tidak kalah penting. Penonton tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat penampilan kita. Maka, dua hal ini harus diperhatikan. Ekspresi wajah, yang menggambarkan emosi dari puisi tersebut. Bahasa tubuh, termasuk gerakan tangan, postur tubuh, dan gerakan lainnya yang mendukung penyampaian isi puisi. Dengan menguasai ketiga aspek ini, interpretasi, teknik vokal, dan penampilan, kita bisa membuat pembacaan puisi menjadi lebih menyentuh, hidup, dan menggugah imajinasi para pendengar. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan seni memadukan puisi dengan musik, sehingga puisi bisa dinikmati bukan hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai pertunjukan yang indah dan penuh makna. Secara umum, musikalisasi puisi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, ada musikalisasi puisi murni. Pada jenis ini, puisi diubah sepenuhnya menjadi lagu. Semua bait puisi dinyanyikan, tanpa dibacakan seperti puisi biasa. Jadi, penonton akan mendengarnya sebagai lagu utuh, namun tetap mengandung makna dari puisinya. Kedua, ada musikalisasi puisi iringan. Kalau jenis ini, puisi tetap dibacakan seperti biasa, tapi dengan iringan alat musik. Biasanya alat musik yang digunakan adalah gitar, piano, atau biola. Tujuannya adalah menambah suasana dan memperkuat emosi dari puisi tersebut. Ketiga, musikalisasi puisi campuran. Ini adalah gabungan antara yang murni dengan yang iringan. Dalam pertunjukannya, ada bagian puisi yang dibacakan dengan musik, dan ada juga yang dinyanyikan. Hasilnya, pertunjukan jadi lebih menarik dan dinamis. Lalu ada unsur-unsur musikalisasi puisi. Agar pertunjukan terasa lebih hidup dan bermakna, ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Pertama, nada. Nada harus sesuai dengan isi dan suasana puisi, agar emosi yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Kedua, irama. Irama membantu membangun jiwa puisi. Jika puisinya semangat, maka iramanya bisa cepat dan energik. Tapi jika puisinya sedih, maka irama yang lambat lebih cocok. Ketiga, pelafalan. Pelafalan harus jelas, agar penonton bisa memahami makna dari puisi. Jangan sampai musik malah menutupi isi puisi ya. Keempat adalah harmoni. Semua unsur tadi, nada, irama, pelafalan, dan pembawaan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertabrakan. Terakhir adalah ekspresi. Ekspresi wajah dan gerakan tubuh juga penting, karena dengan ekspresi yang tepat, penonton bisa lebih merasakan emosi dari puisi yang dibawakan. Selanjutnya adalah tahap-tahap musikalisasi puisi. Untuk menghasilkan pertunjukan yang bagus, prosesnya juga harus dilakukan secara bertahap. Pertama, kita mulai dari pemilihan puisi. Pilihlah puisi yang punya tema kuat dan bisa diiringi dengan musik. Pastikan juga puisi tersebut sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Kedua, tentukan bentuk musikalisasinya. Apakah akan dibawakan secara murni, iringan, atau campuran. Bentuk ini harus dipilih dengan hati-hati agar tidak merusak makna asli puisi. Ketiga, lakukan penafsiran isi puisi. Kita harus benar-benar paham arti dan pesan yang terkandung di dalam puisi. Dengan begitu, pembawaannya bisa lebih menyentuh dan berjiwa. Terakhir, kita tentukan irama atau musik pengiringnya. Irama ini harus sesuai dengan tema dan suasana puisi. Misalnya, jika puisi tentang perjuangan, gunakan musik yang semangat. Tapi kalau puisinya tentang kesedihan, musik yang lembut dan pelan akan lebih cocok.
dalam lautan cinta, aku dan kau bersatu, melebur menjadi satu hingga menjadi debu. Seiring waktu berlalu, menyatu dalam takdir. Kita berdua seperti debu yang terbawa angin. Cinta kita seperti debu yang terbang bebas, menyelimuti langit dan bumi dengan keindahan. Meski tubuh kita hancur menjadi serpihan, cinta kita tetap abadi dalam alam semesta. Di taman cinta yang mekar mewangi, kisah kita terukir bagai lukisan abadi. Dua jiwa yang bersatu dalam melodi, menari bersama dalam simfoni kasih tak terperi. Aku dan kau, dua insan yang berbeda, bersatu dalam dekapan cinta yang nyata, saling mengisi kekurangan dan luka, menemukan kebahagiaan dalam suka dan duka. Bagai dua sungai yang bertemu di muara, menyatukan aliran dalam satu samudra. Aku dan kau melebur jadi satu persona. Badai pun telah berlalu, saatku menutup mesra. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Sampai kita tua, sampai jadi debu, diri yang satu, ku di sebelahmu. Bagai bulan telah berlalu, salahkah ku menutup mesra?